Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan Adi Muhadir dari kelas 12 BP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metabolisme lemak. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui apa sih itu metabolisme lemak. Jadi metabolisme lemak merupakan suatu proses yang dimana asam lemak akan dicerna kemudian akan dipecah untuk menghasilkan energi dan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Selanjutnya, indikator materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah oksidasi asam lemak jenuh, yang kedua oksidasi asam lemak atau oksidasi beta, yang kedua metabolisme gliserol. Baik, yang pertama yaitu oksidasi asam lemak jenuh. Metabolisme lemak terjadi di dalam matriks mitokondria. Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui satu stule yang disebut dengan karitin stule. Hal ini terjadi karena membran dalam mitokondria tidak dapat dilewati asam lemak. Mekanisme sutil ini yaitu asam lemak sitoplasma mula-mula diberikan dengan KOA dan dikatalisis oleh tiokinase membentuk gliseril KOA. Selanjutnya, asam asetil KOA ini menyumbangkan gugus aslinya ke karnitin untuk membentuk asetil karnitin. Asetil karnitin inilah yang membawa asam lemak memasuki matriks mitokondria. Pada proses pembuahan asam lemak, yaitu proses lintasan beta oksidasi merupakan serangkaian yang bertujuan membuat dua karbon untuk ujung gugus karbosil asam lemak yang dikeluarkan dalam bentuk asetil KOA. Proses terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu hidrogenase atau reaksi pelepasan hidrogen, kedua hidrolasi penambahan H2O, ketiga oksidasi atau pelepasan elektron, selanjutnya itu liolisis atau pengeluaran asetil KOA dari rantai asam lemak. Hal ini mengakibatkan asam lemak mengalami pemendekan secara terus-menerus. Gliserol adalah senyawa yang mempunyai 3 atom C, hasil memecah lemak dan diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol hid 3-fosfat selanjutnya akan mengikuti jalur glikolisis akan menjadi pirufat. Asam lemak akan dipecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C, selanjutnya akan diubah menjadi asetil koenzim A. Suatu molekul glikolisis dapat menghasilkan 2 asetil koenzim A dan satu molekul lemak yang mempunyai atom C sejumlah 18 dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A, sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme, energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan karbohidrat. Jadi ini adalah proses perubahan gliserol menjadi gliserol 3-fosfat yang selanjutnya pada tahap gliserol menjadi pirufat. Jadi selanjutnya adalah metabolisme gliserol. Gliserol merupakan hasil hidrolisis lemak trigliserida yang dapat menjadi sumber energi. Gliserol selanjutnya akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP yang membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini akan masuk ke dalam rantai respirasi yang akan membentuk dehidrogenasi asetan fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis, seperti pada gambar yang di samping. Jadi, selanjutnya adalah oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Agar diperoleh energi, asam lemak dioksidasi dalam proses yang disebut dengan oksidasi beta. Sebelum dikatalisir dalam oksidasi beta, asam lemak diaktifkan menjadi asetil KOA dengan koenzim A dan ATP. Asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asetil KOA sintesis dan tiokinase. Dalam oksidasi beta, asam lemak akan masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses, dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil berupa asetil KOA.
Asetil CoA selanjutnya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton. Seperti pada gambar di bawah ini. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.